Tapi tadi dua pandangan dari teman-teman media. Oh baik, terima kasih. Saya sependapat dengan Pak Afan bahwa itu pada tataran penyelenggara. Karena penyelenggara inilah terdapatnya kecurangan-kecurangan, ya kan? Apalagi proses dari TPS, PPS, PPK, kabupaten dan seterusnya. Ini adalah tempat-tempat yang rawan gitu, yang mudah dimainkan. Nah betul, jadi kita memang memerlukan penyelenggaranya punya integritas, ya, profesional. Nah ini terus terang saja Pak Waslu, untuk merekrut ya panwas di desa, di kecamatan itu sulit sekali Pak, yang orangnya akan steril gitu loh. Ini pengalaman kita di lapangan ini, ya kan? Apalagi perekrutan itu dalam waktu yang mepet, sehingga rekumen yang salah, mengambil orang salah, pastilah kerjanya akan salah, kerjanya salah. Makanya terus terang, panwas tingkat kecamatan dan desa itu terkesan memang fungsinya tidak jalan, ya kan, tidak jalan. Kenapa? Di samping kemampuan personelnya, profesionalnya, juga ada ketakutan untuk menegakkan aturan-aturan. Karena apalagi panwas di desa itu kadang-kadang di drop daerah lain gitu, yang tidak paham situasi daerah itu, maka dia tidak betul-betul tak fungsi. Mungkin ini sebagai masukan. Ini pengalaman kita beberapa kali mengenai penyelenggaraan ini. Nah, kemudian juga kenetralan KPU ini kan perlu juga. Walaupun segudang apa aturan sistem-sistem yang bagus, tetapi kalau sikap mentalnya, integritas mainnya itu ya tetap begini-begini juga pemilu kita gitu. Nah ini ke depan ini mungkin sumber daya manusia inilah titik berat kita dengan aturan-aturan bersih yang bagus. Tapi kalau SDM-nya tidak punya integritas, tidak punya tanggung jawab yang baik, saya kira disitulah sumber merusaknya demokrasi ini itu, ya. Nah, kemudian terkait dengan sanksi tadi Pak ya, sanksi apakah masalah SARA nanti bisa dikategorikan dipidana dan seterusnya, kami kira ini perlu kajian mendalam. Karena bagaimanapun kebinekaan tunggal ika kita ini adalah suatu kekayaan anak bangsa, ya kan? Jangan sampai itu pula yang menjadi pemicu terjadinya konflik-konflik di tengah masyarakat. Sebagai gambaran Pak, kami dulu ikut pertama kali pilkada itu 2001. Itu masih dipilih oleh DPRD Pak. Kami tak terpilih karena kami memang latar belakang kami orang birokrasi. A ya A gitu, B ya B, ya kan? Nah, kemudian 2006 kami ikut pilkada lagi, langsung masyarakat. Nah, langsung ke masyarakat tuh kami terpilih. Kami yakin Mbak, kalau waktu itu masih DPR yang memilih, kami tidak akan terpilih. Jadi memang ada plus minusnya gitu Pak. Karena apa? Pilkada ini, terutama pilkada langsung, itu sangat ditentukan oleh figurnya. Figur sangat menentukan. Nah, oleh sebab itu, figur inilah kita perkuat persyaratannya untuk mengeliminir terjadinya kecurangan, terjadi money politik, ya kan? Dan setuju juga dengan pendapat Pak Asmani tadi kan Pak ya. Kalau melalui sistem ini tidak tertutup kemungkinan seorang bupati, wali kota suatu saat akan jadi pimpinan nasional. Dan contohnya sini Pak Jokowi kan, ya kan? Dari wali kota terus gubernur, ya kan? Jadi memang ada plus minus yang malah sistem ini. Betul kata Pak Terus sekarang memang perlu evaluasi terus Pak ya, karena ini dimainkan terus. Karena ini mengurus manusia kan bergerak terus, peradabannya maju terus, sehingga memang perlu evaluasi, ya kan?
tapi evaluasi yang betul-betul objektif, independen, sehingga kita mengharapkan sistem demokrasi kita ini memang berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat kita. Apa buktinya bahwa demokrasi itu sudah berakar urat di tengah masyarakat kita? Di kami di daerah Melayu ada dikatakan suatu ungkapan, Pak. Raja alim, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Itu ada mana? Artinya ada apa? Kalau seorang pimpinan itu memang amanah, dia dipertahankan terus. Dia jadi panutan. Tetapi apabila seorang pimpinan itu zolim, tidak amanah, dia bisa diturunkan oleh rakyat. Itu ada demokrasinya di sana. Jadi kalau orang mengatakan bahwa demokrasi impor dari barat, enggak. Itu nilai-nilai yang sudah ada. Ya kami bawa juga ke kampung, Pak. Asal ini musyawarah mereka, bulat air karena penghulu, bulat kata karena mufakat. Nah ini ada unsur demokrasinya di sini. Artinya dulu memang daulat rakyat itu memang sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita sejak dulu kala. Tapi karena proses terus berganti bersilih, karena berganti pemimpin, berganti sistemnya, dan seterusnya. Jadi sebetulnya demokrasi itu memang ada di tangan rakyat, dan yang daulat itu memang punya rakyat. Seperti ungkapan yang saya sampaikan. Saya kira itu sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, kita persilakan Pak Garisnara untuk memberikan tambahan. Ya, dari saya nggak ada banyak ya, tapi yang jelas ini bahwa dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat, dari pihak pemerintah, termasuk juga DPD RI, selalu berkeinginan agar ke depan ini berkenaan dengan pemilu, berkenaan dengan pemilihan kepala daerah itu selalu mencapai satu titik yang kita harapkan mampu untuk memilih pemimpin yang kita anggap baik, benar, dan adil. Saya menyadari bahwa itu bukan pekerjaan yang gampang. Pada saat membuat undang-undang tentang pemilihan kepala daerah langsung, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2004. Ini nostalgia sebentar ya. Kenapa dikawinkan antara undang-undang pemerintahan daerah dengan pemilihan kepala daerah? Karena pemahaman pada saat itu adalah bahwa untuk memilih pemimpin yang ada di daerah, yang pertama harus dipahaminya dia adalah dia mengerti tentang bagaimana pemerintahan daerah ini. Karena seketika kita berbicara pemerintahan daerah, itu berbicara antara kepala daerah, aparatur sipilnya, dulu PNS, dan kemudian DPRD-nya. Nah, sehingga pada saat itu, pada saat dia dipahami, dia memahami berkenaan dengan masalah pemerintahan daerah, baru dia terjun ke menjadi kepala daerah. Nah, ini proses-proses yang seperti ini karena rezim